Oke, halo semuanya. Pernah dengar pepatah bangsa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, hari ini kita sedang berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah. Tempatnya ada di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Ayo. Enggak. Disinilah pada 1916 Januari seorang jenderal besar Indonesia dilahirkan. Kalau kalian mau tahu di mana tempatnya? Ya, kita sekarang ada di Monumen Kelahiran Jenderal Sudirman. Pada kali ini kita bakal ngeliat tempat ini ada apa aja, kayak gimana tempatnya. Ada dua tempat dan akan kita telusuri di dalamnya. Ada dua. Pertama barang dan juga makna yang terselubung pada tempat yang sederhana tapi bermakna ini. Jadi di Monumen Jenderal Sudirman ini terdapat dua pendopo dan kita akan mulai yang pertama. Di sini ada replika tanduk Jenderal Sudirman yang dinaiki saat perang gerilya melawan para tentara Belanda. Oke, jadi di sini ada dua kursi yang berfungsi untuk menerima tamu. Bagaimana beliau kan jenderal, jadi pasti harus ini tempat yang cocok untuk besar. Oke, selanjutnya di sini ada panda bayi ya. Dulu dipakai untuk Jenderal Sudirman pas masih bocah, masih bayi. Dan ini terbuat dari bambu. Ya, seperti yang gitu. Oke, di sini ada tempat tidur beliau ya. Yang berfungsi untuk ruang tidur beliau cukup kokoh untuk ditidurin. Oke, selanjutnya di sini ada rekam jejak perjalanan beliau dari mulai di Magelang, terus kembali ke Jogja, dan ya ini masih sama, mungkin kembali ke Jogja, dan terakhir ini ada rekam keluarga besar Jenderal Sudirman mungkin. Ya, sekiranya mungkin segitu dulu untuk yang di pendopo pertama. Mungkin kita bisa next ke pendopo kedua. Oke, kali ini kita sudah ada di tempat kedua. Kita bakalan jelajahi apa aja yang ada di sini. Pertama dari barang-barang. Jadi kita lihat. Di sini ada sebenarnya replika. Tapi kayaknya yang ini asli karena bahan yang beda. Yang lihat banget ketara dari palsu dia. Tapi yang ini, wah, nenteng banget bunyinya. Lanjut sih. Kita juga beberapa pakaian. Ini kayaknya nggak bisa dipegang ya. Cuma kita VIP jadi aman aja. Oke, di sini tuh ini kostum-kostumnya ada dari musim sementara. Juga ada sebuah cenderamata, ada sebuah senjata yang digunakan pada saat itu. Sepertinya senjata jajahan karena seperti kita tahu Indonesia menggunakan bambu di sini. Ya, one minute story seperti yang kalian juga dan cerita masalah kita. Ini juga masih ada seragam mereka juga di atas di situ. Ini ada lagi. Di sini ada Delman. Aku nggak tahu kalau misalnya di sana sebutannya gimana, cuman ya aku menjaga. Sekian dari aku buat kali ini. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, kita ke next ke bagian pengenalan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang pertama, beliau lahir di Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sini kita bisa lihat tuh bapak dan ibunya Lajeng Gendong Jenderal Sudirman. Dan ini mungkin ada seserahan atau adat Jawa itu potong rambut beliau mungkin ya, dikit. Next yang kedua di sini ada Jenderal Sudirman mengikuti kegiatan paduan Hizbul Watson. Ya, beliau ya mungkin semacam tentara kalau zaman sekarang, tentara. Semacam pramuka di zaman sekarang mungkin. Next kita ada di Panglima Besar Jenderal Sudirman masuk ke pelatihan Dai Danco, yaitu pembela tanah air, peta mungkin di kota Kroya. Nextnya Jenderal Sudirman dilantik dari pemimpin Dai Danco dan ditempatkan di Kroya. Nextnya di sini ada Kolonel Jenderal Sudirman memimpin pasukan di perang PKR pada waktu itu.
Dan ya, beliau di sini bisa memukul mundur pasukan tentara Belanda dan itu sebuah pencapaian yang hebat lah. Dan next di sini Jenderal Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Bapak Presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dan next pada perang agresi kedua, di sini Jenderal Sudirman sedang sakit, tapi hebatnya beliau bisa memimpin pasukan pada waktu itu pada perang gerilya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, next di sini beliau dapat penghargaan yaitu menerima parade penghormatan prajurit mungkin di Jogja dan diserahkan oleh pimpinan nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke yang bagian terakhir ya, di mana ada makna filosofis monumen. Berada di tempat ini tuh kayak nggak hanya disuguhkan sama tontonan replika antik. Monumen ini kayak sengaja dibangun buat dipertahankan dengan 3 nilai utama yang bisa kita petik. Yang pertama, nilai kesederhanaan. Meski akhirnya beliau menjabat menjadi Panglima Besar TNI, pertama dan termuda lagi, gaya hidupnya tetap merakyat. Refleksi itu rumah. Refleksinya bisa kita lihat sendiri dari rumah-rumahnya dia. Bisa kayak gini, sama yang tadi itu soal monumen barusan, itu juga sebuah replika dari tempat kediamannya. Sama-sama memiliki nilai kesederhanaan yang membuat dia menjadi melekat banget sama kita. Hal juga kita lanjut ke tentang ketulusan tanpa pamrih, di mana dia mengingat kita pada sosok rela keluar masuk hutan memimpin gerilya, ditandu dalam keadaan sakit tuberkulosis yang hebat, tapi dia tetap melaksanakannya tanpa peduli karena dia hanya peduli satu, tentang kemerdekaan Indonesia. Terus ada pesan yang ketiga yaitu simbol semangat juang. Tempat ini adalah monumen pengingat abadi bahwa keterbatasan fisik dan materi bukan alasan untuk menyerah pada keadaan. Seperti yang kita tahu di tempat joglo pertama tadi yang dijelaskan oleh Arya, dia juga menyampaikan bahwa kejahatan akan menang apabila kebaikan hanya diam saja. Itu adalah outro dari video singkat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Nah, jadi gitu guys, itu dia perjalanan singkat kita menyusuri tempat monumen Sudirman, tempat lahir Jenderal Sudirman, lahirnya Lapi Perjuangan yang menjaga keutuhan Indonesia. Semoga dari video ini kita semua bisa mewarisi semangat pantang menyerah beliau di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat kita para generasi muda, terima kasih yang sudah menonton tugas video ini. Dan see you, sampai jumpa di lain waktu mungkin ya. Dadah.